topiknya walking in the chosen path. Berjalan di dalam jalan yang telah dipilih. Ini yang akan coba kita dalami. Teks yang akan saya pakai terdapat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Silakan jemaat menyimak apa yang saya bacakan. Nanti teks ini akan kita kerucutkan kepada bagaimana merenungkan teks ini di dalam berjalan pada jalan yang telah kita pilih. Kata-katanya demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Ada hal tersebut yang dihadapkan oleh Allah kepada kita pada hari ini. Ayat 16, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bukan hanya hidup, dikatakan bertambah banyak, biasa diungkapkan beranak cucu, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling atau menolak ya, dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Sebetulnya bingkai apa yang sementara terjadi ketika teks Ulangan 30 ayat 15 sampai 18 ini diucapkan. Deuteronomi secara keseluruhan atau kitab Ulangan secara keseluruhan itu mengajak umat untuk mereimajinasi, membayangkan ulang tentang sejarah yang sudah dijalani. Jadi ketika teks ini dituliskan dalam kitab Ulangan, Israel ada di seberang daripada tanah Kanaan. Artinya hanya tinggal melangkah mereka akan masuk menduduki tanah Kanaan. Dan dalam kondisi seperti itu, teks yang baru kita baca diungkap tadi. Tujuannya apa diucapkan? Untuk mengingat ulang, mereimajinasi. Apa yang harus diingat ulang? Pengalaman bangsa Israel 40 tahun ke belakang. Karena kalau kita membaca kitab Keluaran, Israel hadir di Mesir, lalu mereka menjadi budak. Allah ingat kepada janjinya, khususnya ditujukan kepada Abraham, sehingga dia tidak bisa meninggalkan Israel tinggal di dalam perbudakan. Karena dia menjanjikan bahwa satu kali Abraham akan menjadi bangsa, keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar, bahkan melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Karena itu Tuhan turun tangan di Mesir, masih ingat, memilih seorang yang bernama Musa, lalu membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan tersebut. Dan dalam kitab Ulangan, penulis Ulangan ini coba mengajak Israel untuk mengingat, mereimajinasi ulang 40 tahun yang lalu. Lalu setelah pemilihan tersebut mereka berjalan keluar melalui Laut kosong sampai di satu tempat yang namanya Sinai. Di Sinai Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Itulah yang ingin diingatkan ulang. Di sana terbentuk yang namanya keumatan. Satu budak dibebaskan menjadi putra raja, menjadi itu putra laki-laki. El itu Elohim Allah. Budak dibebaskan, diangkat menjadi putra mahkota. Dari situ diikat yang namanya perjanjian. Aku akan menjadi Allahmu kalau engkau menuruti segala yang kuperintah. Dan engkau akan menjadi umatku ketika engkau tunduk pada perjanjian. Tetapi aku tidak bisa memberkatimu ketika engkau berontak dan tidak melakukan perjanjian.
Sehingga loyalitas dituntut di dalam perjanjian. Inilah yang ingin dihidupkan ulang. Seakan-akan penulis kitab Ulangan, hari ini Israel, kamu di depan Moab. Hanya tinggal selangkah kamu akan masuk dalam tanah perjanjian. Dulu asal kamu ingat, kamu di sini menjadi budak, kamu dibebaskan, dijadikan umat, aku mengikat perjanjian denganmu. Kalau kau ada sampai hari ini, itu karena perjanjianmu. Nah, hari ini engkau di depan Moab, engkau akan masuk ke tanah Kanaan. Kelak di tanah Kanaan engkau akan bertemu dengan bangsa-bangsa yang lain, ilah-ilah yang lain. Aku hanya ingin mengingatkan kamu. Ingatlah, engkau diikat oleh satu perjanjian. Hari ini aku menghadapkan kepadamu. Hidup dengan segala kelimpahan, kalau engkau tetap melakukan itu. Atau kematian dan kecelakaan dan engkau akan terbuang daripada tanah kalau engkau mengingkari perjanjian tersebut. Sehingga tulisan ini mengingatkan kalau kamu nanti satu kali di tanah Kanaan, tetaplah ingat kepada perjanjian tersebut. Dengan demikian hal ini diucapkan ulang sebagai pengingat kepada umat yang akan masuk tanah Kanaan agar setia pada jalan yang telah dipilih. Itu yang dimaksudkan dengan topik hari ini. Setia pada perjanjian, hidup menurut jalan perintah, ketetapan dan peraturan Allah. Dan itu akan memastikan apakah kau akan hidup diberkati, berlimpah, tetap tinggal dalam tanah, atau kau mengingkari sehingga kau akan terbuang, terkutuk, dan mengalami kecelakaan. Itulah sebetulnya kerangka yang terjadi ketika kita membaca teks ini. Segalanya ditentukan oleh apakah kita akan tunduk atau tidak pada perjanjian. Kalau boleh saya simpulkan, dituliskan di sana, berjalan di dalam jalan yang sudah dipilih adalah berjalan di dalam perjanjian dengan Allah. Itulah yang diungkapkan. Israel ada di depan satu tempat di mana dia akan memasuki tanah Kanaan. Allah melalui Musa mengingatkan, kalau satu kali kelak kau ada di sana, pilihlah untuk tetap setia pada perjanjian. Karena ketika engkau setia pada perjanjian, engkau tetap akan hidup di dalam kelimpahan. Tapi kalau tidak, kecelakaan dan kutuk akan menimpa. Nah, coba kita akan elaborasi, kita dalami. Dari apa yang kita ungkapkan, khususnya menjalani apa yang telah dipilih untuk hidup dalam perjanjian Allah, khususnya bagi Israel, insight, wawasan apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang saya ungkapkan tadi. Paling tidak, saya menawarkan ada 4 hal. Pertama, walking in the chosen path, atau berjalan di dalam jalan yang telah dipilih, bukan keterpaksaan, tetapi merupakan ekspresi apa? Kasih. Pasal 30 ayat 16, Ulangan mengatakan, hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi. Menjalani apa yang dipilih untuk hidup dalam perjanjian, itu bukan karena tekanan Allah, tetapi karena memang Israel mengasihi Allah. Amin. Pilihan, saya tuliskan sebagai ekspresi kasih, ekspresi sukacita. Bukan karena terpaksa, ada tautan emosi yang dialami bangsa Israel. Apa tautan emosi tersebut? Mereka dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka. Amin. Dengan mengalami kemerdekaan, seakan-akan mereka mengatakan, bentuk tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk menyukakanmu Tuhan. Lalu Tuhan berikan Taurat. Ada satu pemahaman yang sering kali salah di dalam kalangan orang Kristen ketika memahami Taurat. Ketika mendengar Taurat, dianggap Taurat itu sebagai satu undang-undang yang kaku, yang begitu keras,
dan siap menghukum siapapun yang melawan. Sebetulnya bukan itu filosofi Taurat. Taurat dalam perjanjian lama merupakan sesuatu yang disukai oleh para umat Allah. Kenapa demikian? Karena mereka memahami dengan baik tentang apa itu Taurat. Taurat diberikan di dalam Keluaran pasal 20. Ada yang namanya peristiwa Sinai, di mana dia diturunkan dan seringkali dipadatkan menjadi 10 perintah. Dan ketika kita melihat hanya sesuatu yang berdiri sendiri, maka kita akan melihat Taurat itu sebagai satu undang-undang dan hukum yang kaku. Padahal pasal 20 kitab Keluaran tidak pernah bisa dipisahkan dengan pasal 12 kitab Keluaran, peristiwa pembebasan dari apa? Mesir. Saya berikan satu gambaran untuk mempermudah. Katakan kalau satu kali rekan-rekan memiliki satu problem. Katakanlah ada seorang yang akan dikeluarkan dari rumahnya karena tidak bisa membayar kontrak. Dan sang tuan rumah mengatakan, kamu harus keluar. Dalam kesulitan yang seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada orang tersebut. Dan orang tersebut mengatakan, berapa besar kontrak yang harus dibayar? Lalu, orang ini mengatakan, sekian besar. Lalu orang yang datang tersebut mengatakan, oke, saya tutup, bahkan saya kasih untuk kamu 10 tahun kontrak. Kamu gak usah berpikir. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang merasa dibantu? Ucapan syukur bukan? Cenglinya ya dalam bahasa Dewa. Logikanya dalam bahasa Dewa, orang yang waras akan ngomong gini. Urang mahnya naon we saya tahu minta ke urang lakukan. Pasti gitu kan? Apapun yang dia minta saya kasih. Karena apa? Dia sudah bantu saya bahkan berlebihan 10 tahun. Rekan-rekan tahu itu Taurat itu begitu. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mereka teriak, siapa yang bisa bebaskan kami? Tuhan benar. Punya telinga dan janji kepada Abraham. Dia bebaskan. Di situ bangsa Israel berteriak dan berseru, Tuhan, tindakan apa yang bisa saya lakukan yang bisa menyukakan? Bentuk kasih apa yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan kasih? Oke, Tuhan bilang, diberikan Taurat pasal 20 kitab Keluaran. Itu filosofi Taurat. Taurat tidak pernah membebani. Tapi umat setelah dibebaskan merasa berhutang dan mereka mau melakukan apapun. That is ekspresi kasih. Sehingga kalau Musa, Daud mengatakan, aku merindukan Tauratmu lebih daripada apapun juga. Karena ada rasa hutang, tautan emosi. Pilihan kita untuk melakukan kehendak Allah bukan karena terpaksa dan jangan sampai karena terpaksa. Anugerah Allah untuk kita kelewat besar. Amin. Tahun yang lalu saya berdoa untuk beberapa hal dengan istri saya. Masih belum dijawab beberapa hal. Tetapi saya tercengang karena ada banyak hal yang lain yang saya tidak doakan, tapi saya alami. Saya melihat itu anugerah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Poin yang pertama yang saya bisa bagikan kepada jemaat. Hidup di dalam pilihan. Menjalani hal yang telah dipilih. Bagi bangsa Israel, itu ekspresi apa? Kasih. Yang kedua, hidup menjalani pilihan adalah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa ditolak, tapi harus dijalani. Teksnya jelas, pasal 30 ayat 16. Memerintahkan, mengasihi. Hari ini, aku menghadapkan kepadamu. Allah memerintahkan untuk mengasihi. Bukan hanya mengasihi, hidup menuruti jalannya. Berpegang pada apa? Perintahnya. Berpegang pada ketetapannya. Berpegang pada peraturannya. Dengan demikian, menjalani pilihan itu bukan opsi tetapi
Pusat. Pasal 30 ayat 14. Hari ini aku hadapkan pada pasal 30 ayat 15. Pada hari ini aku perintahkan kepada pasal 30 ayat 20. Pilih. No other way. Itu yang harus dilakukan. Tetapi kembali kepada poin yang pertama. Perintah ini bukan tanpa dasar, tetapi ada kasih yang dialami. Sehingga ketika kita melakukan perintah ini, kita melakukannya karena kita telah mengalami apa? Kasih Allah. Nah, Allah tahu satu kali ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di sana mereka akan berbaur dengan bangsa Kanaan. Bahkan mereka akan berhadapan dengan keyakinan Kanaan. Di sana ada yang namanya ilah-ilah Kanaan. Disinilah Allah menuntut komitmen mereka. Kalau kamu di sana, ingat aku hadapkan. Apakah kamu akan mendengar aku atau mendengar ilah-ilah Kanaan? Apakah engkau akan memilih aku atau engkau akan memilih berhala-berhala Kanaan? Dan rekan-rekan, sepanjang sejarah kita melihat Israel dihadapkan dengan realita ini. Berhadapan dengan realita akan tunduk atau melawan kehendak Allah. Sekali lagi, memilih, menjalani apa yang sudah dipilih merupakan satu perintah. Dan itu merupakan sesuatu yang ditujukan pada bangsa Israel. Tadi pagi saya berbicara di Cipanas. Percaya kepada Allah, memilih untuk menjalani kehendak Allah, itu tidak bisa netral. Kita bisa membaca tulisan-tulisan, kita bisa mendengar pidato orang-orang terkenal, tetapi kita bisa menolak, bukan? Saya dulu senang dengan baca Churchill, tahu Churchill ya? Cerita silat. Suka pura-pura tenyamuk. beneran. Kopimbo, ada OKT, GAN, KL, Kulung. Wah, itu senang sekali. Loh, saya senang sekali baca yang begitu. Cuma kan waktu saya baca prinsip-prinsip hidupnya, boleh nggak saya tidak setuju? Boleh dong. Saya memangnya baca Karl Marx, Bapak komunisme. Boleh nggak saya tidak setuju dengan pandangannya? Bisa. Saya baca Socrates, bisa. Tapi ketika saya baca Alkitab, boleh nggak saya nggak setuju dengan tulisan Yesus? Itu yang namanya keniscayaan loh. Yesus katakan, kamu di pihakku berarti bagian daripada. Di seberang sana, apa? Memilih Yesus berarti keniscayaan untuk menjalani panggilan tersebut. Amin. No other choice. Yang ketiga, memilih menjalani panggilan berarti bersikap loyal terhadap Allah. Pasal 30 ayat 16, mengasihi berarti menuruti jalannya, berpegang pada perintahnya, pada ketetapannya dan peraturannya. Di dalamnya terlihat yang namanya loyalitas. Sekali lagi dibalikan, meskipun memilih jalan Tuhan, loyalitas ini tidak bersifat kaku, tetapi satu ekspresi yang dikatakan ekspresi kasih. Bebas dari tekanan, lahir daripada pengalaman. Sekali lagi rekan-rekan, Allah adalah Allah yang pencemburu. Cemburu adalah dark side of love. Kalau umpamanya kita punya pasangan kita nggak pernah cemburu, curigai dia. Jangan-jangan emang tidak mengasihi. Kalau Allah mengasihi umatnya, Allah berarti tidak mau di nomor 2. Dia hanya ingin di nomor 1. Loyal berarti prioritas kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Saya berikan gambaran. Kalau kita berpasangan dengan istri kita atau dengan suami kita, coba satu kali bicara dengan pasangan kita begini, Pak atau Ma,
1 minggu kan 7 kali 24 jam. Diizinkan nggak 1 jam aja dari 7 kali 24 jam. Saya dengan yang lain. Loh, bayangkan 23 jamnya kan untuk kita. Kalau bahasa Tasiknya suka gelo. Itu terlalu panjang. 1 menit diizinkan nggak? Coba aja bicara nanti. Nanti selesai ibadah jangan di sini. Oh, bisa nih. Coba aja bicara. Saya rasa common sense itu akan menimbulkan kemarahan. Nah, katakan apa yang saya ingin katakan. Itulah loyalitas. Kecil berarti memberi arti. Sekecil apapun Allah tetap ingin diprioritaskan. Jangan memberikan ruang sekecil apapun untuk hal yang lain beside God, di samping. Itu sebabnya ketika kita memilih untuk hidup dalam perjanjian, kita memilih untuk bersikap apa? Loyal. Saya sering kali mengatakan kecil memberi arti, bukan kecil meaningless. Bagi orang-orang kan kecil meaningless. Berarti, tapi bagi Allah, kecil memberi arti. Saya perjelas dengan ilustrasi lain yang saya gambarkan di Cipanas. Kalau satu kali mamanya tiba-tiba saya disergap oleh roh Sinterklas, jadi saya berbaik hati. Lalu saya bawa seluruh jemaat ini untuk minum Starbucks ya. Saya izinkan, kau pilih lu paling mahal, lu paling murah, saya yang bayar. Lalu rekan-rekan semua pesan yang mahal. Sebelum minum, saya bilang begini. Izinkan saya meneteskan seujung jarum. Tahu ya? Ada yang pernah bisa melihat tajamnya ujung jarum? Gak bisa terlihat, bohong kalau bisa terlihat. Lalu saya bilang, saya ingin meneteskan seujung jarum racun. Loh, saya interaktif. Ada yang mengatakan, saya pakai laptop, asal minum Americano. Nah, alasannya apa? Sekecil apapun itu apa? Berarti kecil memberi arti, bukan? Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan berpikir dianggap kecil sehingga Allah akan tutup mata. Sekecil apapun dosa mengharuskan Allah itu turun dari surga untuk mati di kayu salib. Arti itu serius. Realitas absolut untuk Tuhan. Dan itu tidak bisa ditawar. Yang keempat, pilihan itu akan berdampak bagi yang memilih. Dan dampaknya itu menyeluruh. Dikatakan, hari ini aku hadapkan kepadamu hidup dan sejahtera. Menjalani pilihan, maka akan hidup dan sejahtera. Tapi menolak pilihan, kematian dan kecelakaan. Hidup bertambah banyak dan diberkati kalau hidup di dalam pilihan. Waktu umat Israel dihadapkan dengan perjanjian, Allah hanya mengatakan begini, kamu akan hidup dan sejahtera. Ini yang dimaksud dengan shalom. Kalau engkau menjalani. Tapi ketika engkau tidak menjalaninya, kematian dan kecelakaan. Engkau akan dibuang daripada tanah ini. Pilihan akan berdampak secara menyeluruh. Taurat itu merasuki seluruh kehidupan bangsa Israel. Dalam aspek politik, ada yang namanya hukum raja-raja, Taurat mengatur itu. Dalam hukum sosial, itu dijelaskan kalau engkau punya satu hewan dan hewan itu masuk ke tetanggamu lalu menanduk, ada aturannya, itu diatur semua. Ekonomi, ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya tahun Yobel, ada yang namanya tahun Sabat, itu masalah pengaturan ekonomi. Kultur, bahkan ekologi diatur oleh Tuhan. Sehingga ketika orang memilih Taurat, tunduk kepada Taurat, maka dampaknya sejahtera semua masyarakat. Saya rasa hari ini, kalau kita lihat di dalam skup kita, ketika kita menundukkan diri kita untuk melakukan kehendak Allah, dampak yang sama pun akan terjadi di sini. Saya coba simpulkan.
Jalan di dalam hidup yang dipilih dalam konteks kita ulang. Berarti Israel menjalani panggilan Allah sebagai ekspresi kasih melakukan tobat. Israel menjalani panggilan itu sebagai satu perintah. Tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, Israel menjalani pilihan berarti dituntut hidup loyal. Dan ketika itu dilakukan semua, maka Israel akan mengalami kesejahteraan yang menyeluruh di dalam segala aspek hidup daripada mereka. Nah sekarang, kalau ini diterapkan dengan kita, bagaimana? Rekan-rekan, bagaimana yang bisa kita terapkan dari apa yang kita pahami seperti yang diungkap tadi? Saya rasa paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan setelah kita memahami tentang apa yang diungkap oleh teks, khususnya mengacu kepada masalah berjalan di dalam jalan yang telah dipilih. Untuk kita bisa mengalami berkat-berkat Allah, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dari teks ini. Pertama, tidak ada jalan lain, miliki relasi dengan Allah. Kalau kita mau bahasakan sebagai bahasa Kristen, miliki relasi dengan Kristus. Menjalani hidup yang telah dipilih harus lewat satu pintu gerbang, yaitu relasi dengan Kristus. Kekristenan tidak mengajarkan untuk kita melakukan hukum-hukum yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kekristenan mengajarkan yang pertama, miliki relasi dengan Kristus. Baru kamu lakukan hukum-hukum tersebut. Kesalahan terbesar daripada orang Kristen atau gereja mengajarkan kepada jemaat, lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi mereka lupa mengajarkan dan membawa umat bertemu dengan Kristus. Agama Kristen mengajarkan bertemu dan alami Kristus, baru lakukan hukum-hukum. Saya berikan satu ilustrasi. Satu kali ada seorang kepala desa, dan tiba-tiba desa tersebut dilanda oleh satu banjir yang sangat besar. Desa itu porak-poranda. Sang kepala desa mulai mencari apakah ada masyarakat yang hilang atau terseret banjir. Ternyata tidak ada. Tapi waktu dia berpikir tentang anaknya, dia tidak bertemu dengan anaknya. Di mana anak saya? Waktu dia lihat dalam seretan banjir, dia melihat anaknya berteriak-teriak di tengah seretan banjir. Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan anak tersebut? Paling 2, bukan? Pertama, diajarin berenang tuh waktu anaknya terseret oleh banjir. Nah, goyangkan kakimu. Nanti si anaknya bilang, sampai kapan? Sampai Maranatha. Lihat, kira-kira bisa nggak diajarkan begitu? Diajarkan hal yang positif, sepositif apapun, ketika orang dalam suasana negatif tidak akan pernah masuk. Yang kedua, caranya yang lebih afdol, orang tua itu harus nyemplung, tarik tuh anak ke atas. Anaknya selamat, orang tua itu mungkin apa? Mati. That is Injil. Alkitab dan Injil tidak pernah mengajarkan untuk orang berbuat baik ini itu. Tidak. Alami kasih Kristus. Tarik. Nanti setelah aman di atas, ajarkan tuh Alkitab. Orang akan lakukan. Sebelum orang tersebut ditarik dari banjir, diajarkan Alkitab. Sampai kapanpun gak bisa. Karena kondisinya dalam bahaya. Hidup dalam pilihan Allah. Tidak langsung hidup dalam pilihan. Tetapi harus berelasi dengan Kristus. Relasi dengan Kristus memberikan kemampuan untuk kita mampu melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu yang kedua. Menjalani relasi dengan Kristus. Orang tidak akan pernah mampu melakukan apa yang diperintahkan Alkitab sebelum orang bertemu dengan Kristus. Hanya ketika orang bertemu dengan Kristus, diajarkan kebenaran, orang tersebut akan mampu melakukan.
Saya berikan lagi gambaran, biar gamblang, biar jelas. Kalau bahasa Inggrisnya genre begitu ya. Di Eropa, orang-orang tua khususnya di Jerman tuh suka pelihara pet. Pet itu binatang piaraan, khususnya anjing. Orang banyak senang pelihara anjing herder. Nah biasanya bantu daripada orang-orang tua tersebut. Kalau orang tua mau belanja, dia akan tulis resep ya, atau apa yang mau dibelanja, masukkan dalam keranjang, nanti digigit oleh anjing herder tersebut. Disimpan uang di atasnya, anjing herder ini akan pergi ke mart. Gitu. Nanti orang yang jualan di mart akan tahu, oh ini anjing punya si itu. Dia akan ambil tulisan tersebut, lalu tahu belanjaan apa yang dibutuhkan. Belanjaannya pasti gak akan bisa berat-berat, amun berat-berat celah ini. Terbalik deh. Tulis yang dibutuhkan yang kecil-kecil, nanti uangnya ada di sana. Lalu diambil, uangnya kembalikan, barangnya di situ digigit, balik lagi. Tuh, itu bantu. Saya waktu baca artikel tersebut tiba-tiba muncul pikiran nakal. Kok kenapa diajarkan hanya belanja? Cik, waktu ajarkan Yesus. Ajarkan nyetir. Bisa nggak kira-kira anjing herder diajarkan untuk cuci pakaian atau nyetir? Enggak. Bisa, karena apa? Naturnya pet. Bisa nggak anjing herder ini bisa nyuci, bisa nyetir, bisa setrika? Bisa, asal naturnya diganti. Jadi apa? Manusia. Sekarang saya buka logikanya. Manusia itu jatuh dalam dosa. Bisa lakukan Alkitab yang di Alkitab perintahkan? Tak bisa, kecuali naturnya dirubah jadi manusia baru. Amin. Dan di sana diajarkan Alkitab, baru bisa melakukan semua. That is nomor 2. Jangan berpikir bisa menjalani pilihan bersama dengan Yesus sebelum engkau bertemu dengan siapa? Sebelum terkonek. No. Kita boleh punya kulkas yang paling hebat merek apapun ya. Tapi lamun dicolokkan ke listrik, kernaon. Mendingan kulkas butut tapi bukan colokan listrik. Tadi pagi saya cerita, tahun 2000 saya follow up di Manado sampai ke geledegan sawah gitu. Halo Wong, gak ada listrik, tapi handphonenya hebat-hebat mereka. Saya bikin handphonenya untuk apa? Main game, main ular-ularan dulu. Mereka kalau sudah panen cengkeh ya, uang itu bisa karungan. Saya pergi ke rumah mereka dan saya terkejut karena di rumah mereka bukan AC, kulkas itu bisa sampai 3, yang pintu 2 gede-gede. Saya kenapa udah mau listrik? Waktu saya buka, ternyata untuk jadi lemari pakaian. Lemari pakaian yang paling termahal di dunia. Rekan-rekan yang ingin saya sampaikan apa? Kulkas sebagus apapun kalau tidak berrelasi dengan listrik, jadi engkau boleh memiliki gelar apapun, PR, DRS, MA, MCK, MPT, sampai gelar yang terakhir RIP. Tapi kalau kan terkonek dengan Yesus, amin. Hanya jangan terkonek dengan Yesus, berhenti di sana, hidup berjalan dengan apa? Yesus. That is point 2, menjalani relasi dengan Allah. Dan yang ketiga, baru kita akan bisa melihat dampaknya kita menjalani relasi dengan Allah. Amin. Buah tidak pernah muncul tiba-tiba, tapi melalui suatu proses penanaman, pertumbuhan, dan akhirnya menghasilkan. Hari ini kita komit untuk melakukan apa yang kita pilih. Buahnya mungkin bukan hari ini, tapi ujungnya kita akan mengalami. Amin. Percaya. Saya tadi terkejut juga waktu di Cipanas. Pak Yusa datang ke saya. Dia ajak salam. Saya juga bingung. Saya coba menalar lihat mukanya. Memori saya coba buka. Tak siapa. Dia cerita. Pak kenal dengan Pak Aris. Saya kenal. Almarhum. Dia meninggal karena COVID. Dia yang bawa saya kepada Yesus. Saya terkejut. Saya punya komitmen di keluarga. Setiap yang kerja, asisten rumah tangga, gak boleh lebih dari 5 tahun. Itu harus keluar, harus meningkat.
Itu pekerjaan kami di rumah, komitmen kami gitu. Dan waktu Aris ini masuk, saya bilang saya harus ubah. Cuma dia berkeyakinan lain. Saya dekati. Sampai akhirnya dia lahir baru, saya dorong. Saya sekolahkan dia bon A, bon B gitu kan untuk dipajak. Akhirnya dia kerja di satu insurans, bahkan bisa menjadi kepala. Dan kerjaannya itu memperkenalkan Yesus. Nah, satu kali dia ketemu dengan Pak Yusuf. Dan akhirnya dia bisa menemukan Kristus. Itu sebabnya saya terkejut tadi. Aris itu yang memenangkan. Anda lihat, tahun 84 itu tahun yang sangat lama. Dan saya bertemu dengan Aris yang memenangkan Ayu Sakti. Buah mungkin belum dirasakan hari di mana saya membina seseorang. Tapi kelak kita akan terkejut dengan apa yang dihasilkan. Rekan-rekan, ketika hari ini kita membangun satu komitmen untuk melakukan kehendak Allah, mungkin bukan hari ini. Saya sudah 20 tahun jalan pagi, olahraga. Capeknya kapan jalan pagi? Ayo nak. Dilakukannya kapan? Ayo nak. Sehatnya kapan? Ayo nak. Tapi di masa yang akan. Cara untuk menghindari berobat dan masuk rumah sakit di usia tua, jalan kaki, olahraga, jalan kuat. Amin. Itu yang dimaksud dengan komitmen. Ketika kita melakukannya, dampaknya itu akan kita rasakan. Saya tidak panjangkan. Saya coba simpulkan. Hidup dalam pilihan Allah, dalam konteks Israel, berarti menjalaninya di dalam kasih bukan karena keterpaksaan. Di dalam loyalitas, di dalam satu perintah, dan akhirnya akan memiliki dampak. Waktu kita tarik kepada masa kini, komitmen ketika kita bertemu dengan Kristus dan untuk hidup tetap di dalam Kristus, berarti kita tetap hidup menjalani komitmen tersebut. Kelak kita akan bisa melihat bagaimana dampaknya di dalam hidup kita. Lanjut terus. Tahun ini orang bisa berkomentar apapun, tetapi kalau kita komit untuk melakukannya, perintah Allah, ujungnya akan lain. Amin. Penentuan pilihan kita akan menentukan apa ujungnya kita. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan, tetapi semua karena apa? Diputuskan. Semuanya diputuskan. Masih ingat tadi pagi waktu bangun tidur, kita apakah akan minum kopi atau baca koran? Itu bukan jebakan, itu keputusan. Masih ingat tadi pagi ketika bangun tidur memakai pakaian yang kita pakai? Ini jelas bukan masalah. Ada di sini yang selesai mandi buka pintu lemarinya segitu kan? Habis terlengen ngomong dalam nama Yesus. Pakaian yang saya tarik, ada yang gitu. Nyala pun cocok. Hari joroan kan ribut. Kita buka selebar-lebarnya, kita pilih mana yang paling tepat, kita pakai. Anda beribadah di sini bukan kebetulan. Ada yang tadi jalan kaki tiba-tiba ketarik sini. Ada di sini. Sangat penting kasih pikirkan. Saya putuskan ibadah. Semuanya berdampak bagi siapa? Saya sih mimpi kalau saya ketemu lagi di sini, entah tahun ini atau tahun depan, katakan sudah menjadi manusia yang berguna. Karena keputusan yang dilakukan. Yakinlah ada yang lebih baik di dalam. Mari kita berdoa.